SAW sudah melakukan dengan ajaran Islamnya emansipasi, Pak. Dulu sebelum datang ajaran Islam, Pak, itu nggak ada ilmu pengetahuan tentang yang namanya wanita itu seperti apa. Yang ada, Pak, pemahaman mereka kalau ayah punya selir, Pak, banyak kan zaman jahiliyah itu punya istri tuh bisa ribuan, Pak. Jadi kalau Rasulullah tuh punya istri 13, itu jauh sangat-sangat sedikit. Yang cuman itu dieksploitasi oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Rasulullah, disangka nabimu itu orang yang hiperseks. Ya, terus nikahin Siti Aisyah, itu kan masih belia. Disangkanya pedofil. Itu orang yang nggak suka terhadap Rasulullah. Nah, itu kan perlu ilmu, Pak. Belajar tentang sejarah. Sehingga kita ini menjadi manusia gitu kalau ada punya ilmu pengetahuan itu. Kalau nggak punya ilmu, Pak, kita ini jadi binatang, Pak. Apa aja dimakan? Lihat, ada nggak manusia yang nggak pakai baju? Ada suku pedalaman, Pak. Di Indonesia aja masih ada, Pak. Ada suku Asmat, Dayak, ya kan? Mereka pengetahuannya hanya cukup wilayah yang vital saja. Di kelaminnya, ya, perempuan di dadanya pakai daun-daun segala macam, ya, gitu. Itu pengetahuannya sebatas itu. Kalau kita nih yang sudah maju, belajar, punya ilmu, bukan saja pakai baju, tapi ada modis. Ya, itu kan kemajuan ilmu namanya. Maka kemudian dengan ilmu itu manusia menjadi manusia, dimudahkan dengan ilmu, Pak. Ngaji tidak lagi perlu pakai nulis, Pak. Oh, kenapa? Sudah ada namanya handphone, dipoto cetrek. Handphone nggak pegang, wow, tinggal lihat nanti rekaman. Ada namanya YouTube, ya kan? Ada namanya TikTok, ada namanya Instagram. Sekarang itu kalau ngerti, Pak. Kalau nggak ngerti, apa itu YouTube, apa itu TikTok, apa itu Instagram. Jadi nulis kagak, kitab kagak ada, dengerin enggak. Nah, terus ngaji apa yang didapat kalau gitu? Nah, itulah evaluasi, ya kan? Maka dengan evaluasi, saya mungkin ke depan, saya sarankan ke pengurus, mungkin harus pakai kitab, ya kan? Setuju kan nih Pak Ketua? Ya. Jadi dipegang, nanti ada kitabnya lah, pegang masing-masing, rujukannya ada. Sebenarnya ini kan saya sadur nih beberapa yang saya di slide itu. Cuman kajian besar kita adalah kajian tentang akhlak. Ya, kajian akhlak. Saya cari memang kitab khusus tentang akhlak yang betul-betul sebagaimana kajian. Kalau fikih itu ada banyak sekali. Kalau kitab fikih itu ada kitab Sulamut Taufik, ada Safina. Itu kitab-kitab yang tipis nih. Belum lagi kitab-kitab yang tebalnya, ya kan? Nah, kalau kitab akhlak itu jarang sekali. Ada, ya, salah satu yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali namanya Bidayatul Hidayah. Nanti mungkin itu pakai kitab itu. Ada terjemahnya juga sebenarnya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena untuk evaluasi dalam belajar pun, Pak, Al-Qur'an memerintahkan kita ada yang namanya 'allama bil qalam. Apa itu? Melalui perantaraan tulis menulis. Nah, pemahaman tulis menulis ini sekarang dengan kemajuan teknologi bisa diganti dengan apa? Dengan rekaman. Ya kan? Ini ngerekam enggak, nulis enggak, Pak. Makanya lihat orang-orang dulu itu walaupun menggunakan sabak, ya, sabak itu cuman hanya papan gitu kan, dicat hitam, tulis, nanti dihapus lagi. Itu jauh lebih bagus, Pak, dibandingkan dengan hanya ngedengerin. Karena ternyata begitu diriset, Pak, begitu nulis itu segenap indera kita itu difungsikan, Pak. Coba kalau nulis tuh, orang-orang dulu tuh nulis itu, Pak, itu dipakai garis.
Tulisannya orang-orang dulu itu kita kenalin rapi. Coba sekarang anak-anak sekarang tulisannya Pak nggak karu-karuan Pak. Dan orang-orang dulu itu ketika nulis saja Pak, itu jenis hurufnya, mana huruf besar, mana huruf kecil diperhatiin. Mana diawali huruf besar, kapan dia huruf kecil disambung atau dipisah. Itu kalau orang-orang dulu Pak, itu dipelajari. Sekarang enggak Pak. Sekarang itu enggak lagi membahas tentang teknis, tapi ngebahas langsung kepada isi, walaupun isinya juga berantakan Pak. Makanya kalau dari sisi fokus Pak, keilmuan orang-orang dulu itu selain berkah, ilmunya paten. Ya, orang-orang dulu. Nah, kenapa itu pentingnya evaluasi? Evaluasi itu karena untuk meminimalisasi penyesalan di akhir, Pak. Jangan sampai kata Sayyidina Umar itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, evaluasilah dirimu sebelum kelak engkau Allah yang akan mengevaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan di dunia ini. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya, kaitan dengan yang namanya kenapa pentingnya evaluasi, jangan sampai Pak apa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia ibadah kita ini. Kalau sudah sia-sia Pak ibadah kita, waduh Pak, karena kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahf ya, surat 18 ayat 103 104, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah hai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya kepadamu, yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedang mereka mengira bahwa mereka berbuat baik, bahkan mengatakan mereka berbuat dengan sebaik-baiknya. Tuh, itu kan perkiraan kita. Maka harusnya berdasarkan perkiraan Allah. Nah, dari mana kita tahu bahwa Allah punya perkiraan baik? Baca kalam Allah, yaitu Al-Quran. Nah, untuk bisa memahami kalam Allah itu harus menggunakan akal. Makanya jangan sampai kembali lagi surat Al-Anfal ayat 22 tadi ya, menjadi syarrad dawab, menjadi seburuk-buruknya makhluk yang dikasih telinga nggak dipakai ngedenger. Budeg Pak, nggak dikasih mata bukan dipakai ngelihat. Akhirnya apa? Menjadi syarrad dawab, menjadi seburuk-buruk makhluk. Dan orang yang dianggap seburuk-buruk makhluk itu la ya'qilun, otaknya nggak dipakai untuk mikir. Nah, kalau orang berpikir itu Pak, itu dia akan, ini saya udah bener apa enggak ibadah ya kan. Makanya saya kalau disuruh jadi imam itu kadang-kadang suka nggak mau itu Pak, karena banyak dosa Pak mikirnya. Iya kan? Udah banyak dosa, saya harus nanggung dosa jamaah. Ini kan? Ini kan jadi imam itu Pak, berat itu jadi imam itu. Saya begitu jadi imam, satu, nanggung dosa. Yang kedua, saya ilmunya belum begitu banyak. Nih, makanya saya bilang udah yang lain aja jadi imam lah. Gitu.